Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Muzalifah SBDI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian. Nah, poin yang pertama yakni perbedaan perikatan dan perjanjian. Perikatan dan perjanjian meskipun sama-sama memiliki keterkaitan, namun sebenarnya keduanya itu berbeda. Nah, perikatan yakni sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut satu pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan pada pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dari definisi tersebut terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan sebuah perikatan, tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian, melainkan juga hal lain, misalnya karena undang-undang. Jika ditelaah, perikatan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dapat bersifat sepihak dan relatif. Hubungan hukum dalam perikatan disebut relatif karena hubungan tersebut hanya dapat dipertahankan dan dimintai pertanggungjawabannya terhadap orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang dimaksud adalah para pihak yang terkait karena persetujuan atau ketentuan undang-undang. Nah, selanjutnya memasuki poin yang kedua, yakni syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan hukum Indonesia mengenai syarat sah perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, di situ telah disebutkan ada 4 syarat sahnya. Yang pertama yaitu kesepakatan. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Poin yang kedua yaitu kecakapan. Nah, kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Dan menurut hukum, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian. Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 KUH Perdata. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal 1332 sampai dengan pasal 1334. Nah, yakni ada 2 objek. Objek yang pertama, objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. Yang kedua yaitu objek yang dapat diperdagangkan atau barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian. Selanjutnya, syarat sah yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu, di mana dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu dan terlarang.
Akibatnya, jika suatu perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal karena hukum. Selanjutnya poin yang ketiga, akibat perjanjian. Menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian yakni yang pertama, perjanjian mengikat para pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya yakni perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi, sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak juga. Nah, yang ketiga yakni perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Menurut Subekti, itikat baik berarti kejujuran atau bersih. Nah, dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Akibat pembatalan perjanjian ini diatur dalam pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama yakni pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Dan kedua belah pihak adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian tersebut. Hal ini diperuntukkan untuk memenuhi keadilan hukum. Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari materi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.